Halo Sobat Ngobar, kali ini aku lagi ada di Hotel Grand Swiss Bell Darmo dan lagi ada acara yang seru banget yaitu Grand Final PCI atau Putri Citra Indonesia di wilayah Jawa Timur. Nah, kalau teman-teman pengen tahu keseruannya, yuk ikutin aku. Sekalian, selamat datang di pemilihan Putri Citra Remaja dan juga unjuk bakat Putri Citra Dewasa Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Dan di mana tahun ini Jawa Timur sebagai tuan rumah Putri Citra Indonesia. Halo Sobat Ngobar, di samping aku sudah ada pemenang dari PCI kategori remaja. Mungkin bisa kenalan dulu Kak, namanya siapa? Halo, aku Zara Korina, 14 tahun dari Jombang. Wow, 14 tahun. Kak Zahra, boleh diceritain dulu kali ya gimana sih perasaannya setelah dinobatkan jadi PCI kategori remaja di tingkat Jawa Timur? Aduh, ini sesuatu yang nggak disangka banget ya, speechless juga, kaget juga, kayak nggak nyangka aku bakal terpilih kayak gini. Seneng sih, pasti seneng, pasti. Terus apa ya, bingung dan seneng aja. Oke, seneng banget ya Kak ya? Wow, nah mungkin bisa diceritain Kak perjalanan panjangnya dari mulai audisi sampai hari ini dinobatkan sebagai Putri Citra Indonesia. Jujur buat audisinya saya belajar buat persyaratan audisi itu cukup singkat ya, karena saya bikin vlognya itu cuma 1 hari, terus latihan nari 4 hari aja, habis itu langsung take video, terus nyanyi juga cuma 1 minggu. Aduh, tapi terbayar sih, terbayar sama yang saya dapat sekarang. Wah, luar biasa sekali Kak. Kalau motivasi Kakak ikut Putri Citra Indonesia Jawa Timur itu apa Kak? Kan banyak nih ya ajang-ajang pageant lain di luar sana. Saya ingin mengembangkan budaya karena di generasi sekarang kan sudah mulai menipis ya. Jadi saya ingin mengembangkan budaya Jawa kembali di generasi muda yang lebih maju terus berbudaya. Baik, yang terakhir Kak, apa harapan Kakak untuk perempuan-perempuan Jawa Timur lain di luar sana? Saya harap untuk perempuan lain di Jawa Timur tetap mengenal budaya-budaya di daerah masing-masing dan melestarikannya. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Selamat sekali lagi atas gelar barunya yaitu Putri Citra Indonesia Jawa Timur kategori remaja. Mungkin boleh dadah ke kamera. Halo Sobat Ngobar, balik lagi dan saat ini kita sudah bersama dengan Kak Luis selaku Ketua Panitia dari ajang Putri Citra Indonesia Jawa Timur tahun 2025. Halo Kak Luis. Nah, selamat malam. Mungkin bisa dijelaskan Kak, apa sih itu ajang Putri Citra Indonesia? Putri Citra Indonesia adalah ajang yang paling tua di Indonesia. Hari ini kita menginjak adalah pemilihan Putri Citra ke 39 tahun. Berarti ini adalah ajang yang betul-betul sangat tua di Indonesia. Ajang pertama yang menampilkan adalah budaya. Budaya berarti kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Bagi kita di sini betul-betul budaya berbasis budaya yang kita kembangkan di sini. Kenapa? Mulai dari 39 tahun itu pemilihan Putri Citra tidak merubah dengan pakem. Satu pakem dalam bahasa sini adalah pakem dodotan. Dari awal sampai sekarang 39 tahun kita
untuk pemilihan Putri Citra 2025 itu adalah menggunakan pakem dodotan. Di sini bagaimana sih pakem dodotan? Itu adalah menggunakan adalah jarit atau bahasa Jawanya itu sewek ya, tapi itu tanpa ada jahitan. Dia harus satu lembar kain terus dibalurkan di badan, itu nama betul-betul pakem seperti itu. Terus di sini juga harus dia pakai dodotan juga dibentuk seperti dodotan. Terus ada kain yang kedua untuk membalut dari kain yang pertama. Dan kain yang digunakan itu adalah kain batik tradisional dari kota dan kabupaten setempat. Gitu. Berarti kalau kita dari Jawa Timur itu digunakan adalah betul-betul adalah batik dari tradisional Jawa Timur seperti itu. Dan selain pakem itu mereka kalau dia mengadakan suatu lomba, dia di catwalk dan di stage, di runway, dia harus tanpa alas kaki. Oh begitu. Iya, seperti betul-betul dia seperti dia dengan melangkah dengan kakinya sendiri di stage seperti itu. Pakem itu mulai dari dulu, mulai dari sampai 39 tahun hari ini bukan memperingati ya, saya menyelenggarakan ya. Untuk pemilihan Putri Citra itu betul-betul memakai pakem itu tidak akan berubah. Dan juga dia harus pakai sanggul, yang sanggul gunakan adalah sanggul tekuk, dan itu harus ada 3 hiasan. Itu satu adalah tusuk konde, 2 dan tengahnya adalah 1. Terus dia harus pakai sunduk mentul ya, itu jumlahnya 3. Terus dia harus pakai giwang, itu bentuknya bukan giwang panjang tapi giwang suweng. Itu. Berarti ini adalah pakem-pakem yang harus dilakukan, harus ditaati, dan itu persyaratan dari pemilihan Putri Citra Jawa Timur. Iya. Baik Kak Luis, kalau untuk tahun ini tema dari Putri Citra Indonesia Jawa Timur ini apa sih Kak, dan perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin, karena kan sudah 39 tahun ya diselenggarakan. Tahun ini kita temanya adalah cerdas, berbudaya, dan berkarakter. Itu yang kita inginkan dari betul-betul untuk generasi muda ya, karena generasi muda saat ini dia sudah sedikit melupakan atau mungkin hanya beberapa orang yang mengenal tentang dodotan. Makanya kenapa dengan kita kembalikan lagi dodotan ini adalah mengembalikan lagi untuk Putri Citra yang betul-betul luar biasa di zamannya. Karena kita penyelenggaraan terakhir Jawa Timur itu 2014 adalah menyelenggarakan terakhir di Surabaya. Setelah itu kita bukan vakum ya, tapi kita mencari hanya 3 orang dari perwakilan duta wisata, terus kita tes, baru itu yang kita kirimkan ke tingkat nasional seperti itu. Sehingga tahun kemarin itu 2024 kita mendapatkan calon dari IAPI. IAPI itu adalah Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Kebetulan kita meminta dari IAPI supaya dia mengirimkan beberapa kandidat untuk pemilihan Putri Citra. Kita kirim, ada 3 yang dikirimkan kita interview, terus kita isinya mengenal budaya dengan dia, dan kita tanya secara detail mengenai budaya. Akhirnya kita ambil 1 dan kita kirimkan di Kalimantan tahun kemarin, di Kalimantan, dan kebetulan dia mendapatkan juara 2. Wow. Itu lah tahun ini kita betul-betul udah komitmen harus membangkitkan kembali Putri Citra. Ya di sini kebetulan ini ya, saya sangat bangga karena apa? 1, Putri Citra kita kembalikan lagi sebagai isinya di sini adalah barometer sebagai ajang beauty pageant yang tertua, ajang beauty pageant yang betul-betul berbudaya dengan konsep budaya yang betul-betul itu notabene tidak dipunyai oleh pageant lain dan negara lain. Dan ini sebagai barometer kita sehingga tahun ini kita selenggarakan. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga jadi tuan rumah nasional. Itu nanti di bulan September tanggal 25, 26, 27 September secara nasional. Itu berarti nasional, itu berarti Putri Citra nasional. Itu kita akan kedatangan 38 provinsi dari seluruh Indonesia datang ke Surabaya. Ajang beauty pageant itu berarti di sini semuanya pemenang dari masing-masing provinsi dia akan datang ke Surabaya untuk memperebutkan adalah Putri Citra secara nasional. Itu Putri Citra ya. Di sini memang ajang ini betul-betul kita sangat luar biasa. Dari terima kasih dengan masyarakat dikembalikan lagi, dan kita dibantu oleh kurang lebih 15 lisensi kota dan kabupaten seluruh Jawa Timur. Berarti kita di sini merekrut ya dari masing-masing
kandidat finalis itu dari 16, kurang lebih 15 sampai 16 kota kabupaten. Ada Malang, terus ada isinya di sini ada Bangkalan, ada Sampang, ada Pamekasan, ada Sumeneb, terus ada Mojokerto, ada Tulungagung, ada Jombang, sampai kurang lebih 15 sampai 16 itu. Mereka bisa mengirimkan 3 untuk dewasa, putri citra dewasa, dan 5 untuk putri citra remaja. Dan nanti dia hari ini mereka dikumpulkan, dia akan di pemilihan di situ. Kita minta memang ada salah satu yang terbaik. Kebetulan hari ini sudah dilakukan remaja, sudah terpilih. Hari ini juga ini kita melakukan pemilihan yang dewasa untuk putri citra. Kalau untuk peserta di tahun ini ada berapa, Kak? Tahun ini itu lebih banyak ke remaja ya. Karena remaja diberi keleluasaan, tidak ada speech ya, tidak ada di interview, tidak ada unjuk bakat. Tapi untuk dewasa itu kurang lebih sekitar 65 peserta remaja seluruh Jawa Timur. Dewasa itu kita sekitar 25, jauh sekali gitu, karena remaja dewasa di sini dia harus di interview. Terus dia harus ada speech, dia juga harus ada unjuk bakat. Ya, sehingga betul-betul banyak dari dewasa tuh belum mempersiapkan itu ya, sehingga mungkin takut juga mau kok ada di interview bla 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 itu, mungkin ditanyakan secara macam-macam, padahal yang ditanyakan adalah seputar tentang pengenalan diri dan pengembangan diri, seperti itu. Nah, kalau untuk pemenangnya nih, Kak, ada kategori apa aja sih nominasinya? Sebetulnya pemenang ini memang kita ambil dari satu ya. Kita menginginkan adalah putri citra untuk yang dewasa ataupun remaja itu sedikit banyak dia harus bisa tari, itu karena persyaratan utama. Biarpun tahun ini kita betul-betul memberikan suatu kebebasan untuk talents ya, dia mau nyanyi, dia mau puisi, atau dia mau apapun juga bisa. Tapi sebenarnya yang kita pilih adalah untuk yang tari, karena tari tradisional itu adalah betul-betul yang harus kita kita kembangkan ya di sini, untuk supaya anak muda itu betul-betul dia itu mencintai dari tradisional itu, karena kita betul-betul sangat sulit untuk mencari anak muda yang bisa menari tradisional. Nah, Kak, berikutnya nih, setelah pemenang dari PC ini dinobatkan, kira-kira apa sih tugas dari pemenangnya ini? Di sini ya kita sudah bikin konsep ya, proker untuk pemilihan putri citra ya. Kita mendapatkan putri citra juara 1, juara 2, dan 3 sampai harapan ya. Kita nanti akan bentuk suatu paguyuban putri citra Indonesia dari Jawa Timur. Dari Yayasan Argadia sendiri, kita punya suatu networking dengan beberapa komunitas yang ada di Surabaya. Lah, dari mereka lah kita bentuk nanti melalui pelatihan beauty class, table manner, kepribadian, public speaking. Kita punya beberapa tim yang punya expert di bidangnya. Nah, dari kebentuk itu nanti kita akan membranding putri citra dengan cara bagaimana kita akan kerjasama dengan beberapa perusahaan, beberapa komunitas untuk membranding putri citra. Contoh, kita kerjasama dengan nanti ya bulan Oktober kita akan melaksanakan Pesona Kebaya. Pesona Kebaya kita akan membranding putri citra dengan cara putri citra itu kita punya paguyuban juara umum sampai juara harapan, kita akan bikin suatu ajang fashion show. Dan kita tidak menggunakan lagi atau mengapai jasa untuk model. Kita gunakan dari putri citra sendiri, winnernya. Dan dari situ winner harus kita bentuk, mulai dari pelatihan, mulai jalan-jalan, misalnya body language bagaimana, sehingga dia betul-betul secara branding itu bisa mengangkat nama putri citra. Selain itu juga mereka kita ajak ke beberapa kunjungan dari beberapa sponsor yang sudah kerjasama dengan kita. Salah satunya adalah BTN. BTN nanti kita sudah diskus tentang tentang putri citra bersama BTN. Setiap ajang event apapun juga kita akan berkolaborasi dengan BTN dengan membawa nama putri citra. Berarti mereka akan datang sana melalui kunjungan atau branding atau dengan menggunakan suatu mini talk, suatu apapun juga. Apapun kegiatannya dari BTN, pasti putri citra akan kita libatkan di sana.
itu nanti programnya itu adalah salah satunya. Nanti ke depan juga banyak program-program lainnya yang kerjasama dengan beberapa organisasi dan komunitas yang ada di Surabaya. Itu Mbak programnya dia. Baik Kak, terus ada nggak sih tujuan khusus atau target yang diharapkan begitu dari penyelenggaraan PCI Jawa Timur ini? Target kita adalah tahun ini kita harus menjadi pemenang nasional. Itu target kita, makanya setelah kita kebentuk nanti siapa di ini ada waktu 1 bulan, itu nanti kita akan membentuk kita betul-betul expert. Dia memang layak sebagai seorang putri citra nasional. Salah satunya adalah beauty, behavior, dan isinya brain. Ya, dari situ akan kita rubah, kembangkan lagi bagaimana beauty memang relatif, tapi bagaimana dia cara-cara memberikan suatu beauty ini ya, aura dia. Itu. Berarti 3 komponen ini sekarang ada 4 ya. Itu juga komponen itu akan kita bekali dia selama 1 bulan karena kita waktunya mepet. Makanya kita ambil di sini yang betul-betul dia punya base atau punya dasar atau foundation yang sudah betul-betul dia seperti itu. Tinggal kita nanti tinggal poles. Itu. Lah ini memang tujuan PR kita adalah kita sebagai tuan rumah kita harus punya target jadi ini ya pemenang ya, juara umum, bukan juara 1 tapi juara umum. Karena juara 1 kita pernah juara 1 itu tahun 2018 dengan Sheila. Sejak itu kita belum lagi ini ya sampai juara umum belum. Makanya semoga tahun ini kita ada kesempatan kita berdia dengan beberapa program yang kita keluarkan. Kita kerjasama dengan beberapa klinik, kita kerjasama dengan dentis, kita kerjasama dengan pengembangan diri ya, public relation. Terus kita pengembangan diri dengan beberapa ini ya, isinya di sini untuk pengembangan tentang bagaimana sih dia membentuk sosok yang dia lebih aware, dia lebih isinya welcome dengan apapun di lingkungannya dia. Itu PR kita seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Kak. Mungkin pertanyaan terakhir, apa pesan dari ajang Putri Citra Indonesia Jawa Timur untuk masyarakat di luar sana, khususnya perempuan-perempuan yang berdaya? Ya, Gen Z. Silakan Kak. Gini ya, saya berpesan untuk Gen Z untuk saat ini, kenallah budaya kamu. Karena di sini salah satu budaya yang tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh zaman itu adalah sosok perempuan yang betul-betul berkarakter, isinya dia punya berbudaya, dan dia juga mempunyai isinya betul-betul beauty relatif, tapi setidaknya itu adalah komponen yang betul-betul yang harus mereka ketahui ya. Salah satunya adalah berbasis budaya, karena budaya itu sangat penting dan tidak akan hilang selamanya. Tapi kita meminta supaya anak Gen Z saat ini lebih mencintai budaya ya. Itu salah satu adalah tari tradisional, itu harus betul-betul tahu dan memahami ya, tidak harus dimix dengan modern, biarpun modern oke, tapi setidaknya jangan misalnya meninggalkan dari tari tradisional itu ya. Baik, terima kasih banyak. Halo Sobat Ngobar, kali ini aku lagi ada di salah satu UMKM yang ada di ajang PCI Jawa Timur. Nah, aku udah bersama dengan Ibu Dian. Selamat sore Ibu. Nah, jadi Ibu Dian ini merupakan owner dari Dian Art. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Nah Ibu, mungkin bisa dijelasin dulu Dian Art ini sebenarnya apa sih Ibu? Nah, pengen tahu dari Dian Art-nya. Dian Art ini adalah sebenarnya diambil dari nama saya ya. Dian ya. Nah, artnya itu kita memang ke apa ya namanya, ke bidang usaha yang art ya. Jadi di sini nama saya jadi kan belum kenal ya. Nama saya Tiwung Dian Ekawati. Nah, owner dari Dian Art. Nah, di sini Dian Art ini memproduksi dari aksesoris berbagai macam ya, yang aksesorinya adalah aksesoris yang unik ya, etnik ya, yaitu yang berbahan dari mutiara, terus kemudian ada glass bead, ada batu alam, ada kristal, ada limbah-limbah dari percabatik. Nah, Dian Art ini bisa ditengok di IG-nya Dian Art Aksesoris. Nah, kalau mau follow silakan ya,
ya, kita tengok-tengok di sana. Nah, di sana juga tempat kita berpromosi di Dian Art aksesoris di IG-nya. Bisa tengok-tengok di sana. Nah, dengan adanya kita mendesain yang unik itu agar kita ini desain itu beda, lain dari yang lainnya. Karena kita punya desainnya multifungsi, two in one. Jadi bisa untuk bros, bisa untuk kalung. Jadi dua fungsi. Nah, produknya adalah gelang, kalung, bros, kemudian cincin, anting. Itu berbagai macam aksesoris yang ada di koleksi itu. Nah, di sini yang paling unggulan adalah kita adalah bros, ya. Bros dan kalung-kalungnya ya. Di sini adalah unggulan. Nah, bros dan kalung itu yang unggulan itu adalah dari mutiara. Ya, ada mutiara tawar, ada mutiara laut ya, berdasarkan pesanan. Nah, itu. Terus kemudian kalau yang pernah menjadikan kita award adalah mendapatkan penghargaan di tahun 2012 itu adalah yang dari limbah perca batik. Nah, kita jadikan anting, kita jadikan gelang, kita jadikan kalung. Nah, itu sampai kita ke mancanegara juga ya. Jadi kita sampai ke Belanda, ke Belgia, Yordania, ke Singapura ya. Itu yang suka ke ini ya, perca-perca batiknya. Nah, perca batik itu kita dari limbah-limbahnya teman-teman fashion. Nah, daripada nggak dimanfaatkan, kita bikinkan sesuatu yang mendapatkan nilai jual tinggi ya. Terus Sudah Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau untuk rumah produksinya Bu, terakhir di mana? Di Koindah, Blok BB, nomor 4 Sidoarjo. Itu tempat galeri workshopnya ada di sana. Ya boleh ya Bu kalau mau main-main ke sana ya. Boleh, mau belajar juga boleh. Di sana tersedia bahannya. Tinggal kita mau bikin apalah ada di sana. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat datang dalam acara Grand Final Putri Citra Indonesia tingkat Jawa Timur 2025. Halo Sobat Ngobar, di samping aku sudah ada wanita cantik yang merupakan juara umum dari Putri Citra Indonesia Jawa Timur 2025. Halo Kak. Halo Kak. Oke, boleh kenalan dulu ke Sobat Ngobar.
Halo Sobat Nobar, perkenalkan nama saya Jo Queen Ailin Tumbelaka. Saya biasanya sering dipanggil Jo Queen. Sekarang saya jurusan Desain Komunikasi Visual dengan pekerjaan fashion dan makeup para model. Terima kasih. Terima kasih Kak Jo Queen. Asalnya dari kota mana Kak? Untuk lahir saya dari Surabaya dan untuk asalnya saya dari Manado. Oh baik, Kak Jo Queen dari Surabaya. Nah Kak, boleh dong diceritain, di-spill gimana sih perasaannya jadi winner di PCI Jawa Timur 2025? Rasa saya sebagai winner ya 50-50 ya. Saya ada rasa senang dan juga ya merasa banyak tanggung jawab untuk melanjutkan bertanding di babak nasional. Wish me luck ya teman-teman. Oke, pasti Sobat Ngobar pasti kok Kak, wish you luck. Nah Kak, mungkin bisa diceritain nih Kak, perjalanan panjang dari mulai audisi sampai malam ini dinobatkan sebagai juara umum di PCI Jawa Timur. Mulai dari audisi saya sudah mempersiapkan berbagai materi untuk apa yang saya bicarakan untuk pidato nanti. Saya juga berlatih bagaimana catwalk dalam Putri Citra karena tentunya berbeda ya dari ajang-ajang yang lain, seperti tidak memakai sepatu dan juga aturan-aturan lainnya saya pelajari. Dan juga hingga detik ini saya puji Tuhan saya sudah mempersiapkannya semua. Ya hingga detik ini saya bisa mendapatkan juara umum, semua karena support teman-teman semua. Terima kasih. Baik, selanjutnya apa motivasi Kakak mengikuti ajang PCI Kak? Kan banyak nih ya ajang-ajang pageant di luar sana. Motivasi saya mengikuti Putri Citra Indonesia Jawa Timur ini yang pertama karena saya ingin mempelajari budaya-budaya Jawa Timur agar dengan saya mempelajari saya dapat memberikan pengetahuan tentang kebudayaan Jawa Timur kepada seluruh Indonesia agar tidak hanya dikenal oleh daerah sendiri dan juga agar mereka juga dapat melestarikan budaya kita ke seluruh Indonesia hingga ke internasional. Wah luar biasa sekali. Apakah ini kali pertama Kak Jo Queen mengikuti ajang pageant atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya saya sudah mengikuti Miss Grand Jawa Timur dan mendapatkan 4 besar. Wow. Ya, untuk pageant ini yang kedua. Wow luar biasa sekali. Yang terakhir Kak, apa pesan-pesan Kakak untuk para perempuan di luar sana? Untuk semua perempuan saya ingin kalian untuk tampil sebagai diri kalian sendiri. Kalian dapat menginspirasi orang-orang di Indonesia agar dapat melestarikan budaya dan juga menunjukkan talenta anak Indonesia dari berbagai daerah ke seluruh Indonesia hingga ke internasional. Baik, terima kasih Kak. Dan jangan lupa ya Sobat Ngobar, kita doakan supaya Kak Jo Queen dapat berhasil di ajang nasional nanti. Dadah. Terima kasih. Halo Sobat Ngobar, kali ini kita bersama dengan Ketua Dewan Juri dari Putri Citra Indonesia Jawa Timur 2025 kategori dewasa bersama dengan Bapak Ari. Halo Bapak, selamat malam. Nah Bapak, mungkin bertanya-tanya sedikit ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak kriteria yang dicari oleh PCI Jawa Timur khususnya dalam menentukan pemenang Pak? Ya, saya kenalkan dulu, saya Ari Hidayat dari Ari Salon, Surabaya. Kebetulan pada ajang Putri Citra 2025 untuk kategori dewasa, saya ditunjuk sebagai ketua dewan jurinya. Sebetulnya yang dicari adalah sosok wanita Indonesia yang punya mental yang baik, intelijensianya juga bagus, wawasannya juga luas, penampilan juga, dan yang tidak kalah adalah attitude dan cara mereka berbusana dan berbudaya seperti itu. Baik Pak, ada berapa pemenang Pak di ajang PCI Jawa Timur ini? Kali ini kita menentukan 7 juara ya, mulai dari juara umum, juara 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3. Dan dalam menentukan pemenang nih Pak, apakah Dewan Juri memiliki kesulitan atau seperti apa? Sempat kita mengalami kesulitan ya, karena terus terang aja ada yang bagus banget, tapi dia tidak menurut pakem. Ya, pakem yang sudah ditentukan dari panitia Putri Citra.
karena pakemnya itu sudah kita sebarluaskan ke PCI cabang-cabang semuanya. Jadi pakem itu betul-betul harus dipakai sama dewan juri, mulai dari sanggulnya, mulai dari aksesorisnya, dan saya menemukan satu peserta yang luar biasa bagus, mulai dari komunikasi, wawasannya, jalannya, kecantikannya, tapi dia salah di atribut. Sebetulnya nggak boleh memakai atribut baik itu berupa kipas ataupun selendang. Jadi tidak boleh seperti itu, fatal banget itu. Karena ini memang pakemnya yang sudah kita tentukan. Baik Pak, apa yang membedakan ajang PCI ini dengan ajang-ajang pageant lain yang ada di luar sana Pak? Iya, aku juga 2 kali mengalami sebagai ketua dewan juri ya, yang bulan lalu sebagai ketua dewan juri Miss Grand Indonesia Jawa Timur, dan kali ini Putri Citra Jawa Timur. Tentunya 2 ajang pageant ini sangat berbeda karena mereka merujuk ke satu kebudayaan ya, yang untuk Putri Citra, sedang yang Miss Grand dan lain sebagainya itu biasanya dia mengarahnya ke internasional ya, dan itu penilaiannya juga beda banget karena ini unsur budaya yang banyak ditekankan. Baik, apa kesan Bapak terhadap penyelenggaraan PCI Jawa Timur di tahun ini Pak? Sudah lumayan bagus, sudah lumayan tertib, dan juga randonya juga mulai sudah bagus lah ya, tapi saya berharap nanti ajang Putri Citra Indonesia Nasional yang akan digelar juga di Jawa Timur, tentunya saya berharap lebih bagus lagi. Baik, yang terakhir Bapak mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemenang PCI Jawa Timur tahun 2025? Ya, untuk pemenang PCI 2025, saya berharap harus semangat ya, dan juga harus menambah wawasan lagi, menambah pengetahuannya lagi yang lebih oke, karena untuk ajang nasional sangat berat, sangat banyak tantangan dari daerah-daerah yang lain juga, mereka semua berebut ingin menjadi juara umum Putri Citra Indonesia 2025. Tentunya saya akan membekali dia dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat untuk ajang nasionalnya nanti. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan.